Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita masuk ke misteri Allah. Jadi satu ciri Nabi adalah dia begitu yakin dia berbicara atas nama Allah, atas nama Tuhan. Jadi selalu mereka berteriak, beginilah firman Tuhan, beginilah Allah berkata kepada kita. Nah, mengapa mereka begitu yakin bahwa dia berbicara atas nama Allah, yaitu adanya suatu perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan. Suatu perjumpaan dengan Tuhan itu diterima oleh semua nabi. Yesaya, Yeremia, bahkan Paulus juga dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Dan dari situ dia tahu, oh ternyata Tuhan itu menyamakan dirinya dengan umatnya. Jadi siapakah engkau? Akulah yang kau aniaya, kata Tuhan kepada Paulus. Akulah yang kau aniaya. Nah, dalam suratnya di Efesus, Paulus mengatakan bahwa yang sekarang itu tidak penting lagi antara sunat dengan tidak bersunat, karena semuanya itu sudah dijadikan satu di dalam Kristus. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita masuk ke dalam Kristus, maka disitulah kita ditransformasi, disitulah kita masuk ke misteri Allah. Jadi salib itu adalah suatu tabrakan antara horizontal dan vertikal. Nah, dengan tabrakan itu kita masuk ke dalam misteri Allah, lengkap dengan semua kelemahan kita. Jadi garis horizontal itu garis kemanusiaan kita, bahwa kita yang dahulu dengan segala kelemahan kita itu tidak dihilangkan. Lalu yang dihilangkan apa? Keakuannya, kelekatan kita pada hal duniawi itu dibuang semua. Kalau dulu selalu kita bicara aku, itu dibuang semua. Jadi kita harus membuang semua kelekatan kita pada dunia. Nah, kita masuk ke misteri Allah. Jadi kalau kita bicara apakah itu mungkin? Waktu sekarang ini mungkin semua orang akan mengalami itu. Nah, saya mau bicara bagaimana saya dulu itu hidup sangat miskin sekali ya, absolut, betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, sampai saya mengalami luka batin yang parah. Suatu hari saya masuk ke meditasi di Samadhi Emmaus di Manggarai. Lalu banyak anak di kelas saya itu keluar, tidak mau ikut lagi meditasi. Suster heran, ini ada apa ini di kelas ini? Kemudian suster tanya kepada mereka yang keluar dan mereka menjawab ada orang gila suster di kelas ini. Tetapi ya orang gila itu saya. Nah, tetapi suster tidak mengeluarkan saya di situ. Dia tetap, bahkan ketika saya bilang suster saya tidak mau ikut lagi meditasi, saya tidak punya uang, suster mengizinkan saya untuk ikut meditasi tanpa membayar. Nah, suatu hari suster Serafin mengajak saya, ayo kita bertanya kepada Tuhan. Saya tanya, apa yang harus saya tanyakan kepada Tuhan? Apa saja yang menurut kamu penting untuk ditanyakan? Lalu kita masuk ke dalam keheningan dan saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, menurut kamu aku ini siapa? Lalu Tuhan bilang, ya semua orang menganggap kamu itu sampah. Semua orang, sahabatmu, keluargamu, dan semuanya menganggap kamu sampah. Tetapi aku mencintai kamu. Aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu, dan aku akan menaruh hatiku menjadi hatimu. Dan saya berteriak waktu itu, Tuhan jangan, Tuhan
Jangan menaruh hatimu di tumpukan sampah. Nah, itulah, bukan saya mau mengatakan bahwa saya itu nabi atau apa, tetapi saya mengatakan bahwa setiap orang akan mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian dia mengalami suatu transformasi, dia masuk ke misteri Allah. Dan bagaimana kemudian dia dirubah dari sesuatu yang sampah ada di tangan Tuhan, dia dirubah menjadi sesuatu yang berguna untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi dari sinilah transformasi itu terjadi pada semua orang yang percaya. Ya, sekali lagi, semua orang yang percaya. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Ya, menjadi mulut Tuhan. Jadi apakah kemudian ada yang bertobat, ada yang menolak, itu urusan Roh Kudus. Paulus pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Tuhan, mewartakan Injil, kabar sukacita. Tetapi apakah kemudian dia ditolak atau dia diterima, itu bukan urusan dia lagi, karena itu adalah ranahnya Roh Kudus. Nah, dia berkali-kali dilempar batu sampai dikira sudah mati, kemudian dia dipenjara, bahkan akhir hidupnya dia dipenggal kepalanya. Itu konsekuensi dari kenabian. Tetapi siapa yang ditolak, sekali lagi, siapa yang ditolak dan siapa yang diterima, itu urusan Roh Kudus. Jadi yang penting bahwa sebagai nabi, dia hanya menjadi mulutnya Tuhan. Dia mewartakan firman Tuhan kemana-mana. Jadi itulah satu proses kenabian yang terjadi sepanjang segala abad. Jadi kita pun akan mengalami itu. Kita semua akan mengalami itu, masuk ke misteri Allah dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita. Kita dimasukkan ke misteri Allah, berjumpa dengan Allah dan menjadi mulut Allah, menjadi nabi. Terima kasih.